Kembali di News Sore, pemirsa, seorang wisatawan asing membentak petugas kepolisian saat dihentikan karena mengendari motor namun tidak mengenakan helm. Wisatawan tersebut bahkan berani melontarkan kata tidak sopan terhadap Kasat Lantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bayangkara. Yeah, you want to steal money. You want to steal money. You want to steal. Seorang warga negara asing membentak dan melawan petugas kepolisian saat dihentikan akibat tidak memakai helm saat melintas di Jalan Raya Catus Pata Ubud kemarin. WNA tersebut bahkan berani melawan dan melontarkan kata-kata yang tidak sopan kepada Kasat Lantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati, polisi yang saat itu menghentikannya. Padahal pihak kepolisian hanya menegur mengenai penggunaan helm dan memintanya menunjukkan surat-surat kendaraan. Stop. Look, please don't stop the ball. Please don't touch me. Hey, please. You don't stop the Balinese people with no help. All people don't many talk. No help. You got help. You got help. The Bali people. Tapi expect under mau uang. No. Setelah cukup lama berdebat, akhirnya WNA tersebut menunjukkan surat-surat kendaraannya. Kasat Lantas Polres Gianyar, AKP Muhammad Bayangkara Putra Sejati menyatakan akan menindak tegas siapapun yang mengendarai motor tanpa menggunakan helm, termasuk terhadap turis asing yang tidak tertib aturan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Ulah wisatawan asing di Bali yang melanggar aturan terus bertambah. Masalah ini pun sering viral di media sosial. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan tokoh perempuan Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik, atau yang akrab disapa Mbok Niluh Jelantik. Selamat sore, Mbok Niluh. Baik, barangkali audionya boleh. Iya. Sekarang sudah terdengar. Mbok Niluh, ini wisatawan asing di Bali ini kerap membuat masalah. Bahkan akhir-akhir ini juga viral di media sosial. Dari pandangan Anda, fenomena ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di sana? Bali terbuka untuk pariwisata, terbuka untuk wisatawan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya dengan harapan mereka bisa menikmati keindahan Bali, keramah tamahan masyarakatnya. Tapi sepanjang perjalanan waktu ya ada banyak yang mungkin merasa sangat nyaman di Bali dan merasa Bali menjadi rumah mereka, and they getting it too comfortable. Dan kemudian terjadilah pelanggaran-pelanggaran bukan hanya dari sisi izin tinggal dan keimigrasian, akan tetapi mereka juga sudah mulai melanggar aturan-aturan secara kesusilaan, baik itu bertindak tanduk di jalanan seperti yang dilakukan oleh WNA yang ada di layar ini, bagaimana si WNA ini mengaccuse ya, menjudge pihak kepolisian dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak sopan. Dan di saat yang sama juga WNA ini karena merasa bahwa Bali adalah menjadi rumah masa depan mereka memutuskan, oh ada peluang nih untuk melakukan usaha, ada peluang nih untuk bikin bisnis, ada peluang nih untuk bekerja di sini. Dan itu mereka lakukan, dan hari ini kita melihat pelanggaran-pelanggaran itu secara masif dan kemudian akhirnya beritanya kemana-mana, menyebar ke seluruh Indonesia. Dan ini sangat-sangat melukai pariwisata Indonesia itu sendiri dan juga sangat-sangat merugikan masyarakat Indonesia dan Bali pada khususnya. Baik, Mbok Niluh, adakah dampak yang dirasakan oleh warga lokal khususnya dari perilaku-perilaku warga negara asing yang memang akhir-akhir ini juga meresahkan, Mbok? Kami sangat mengalami, sangat terdampak dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dari WNA ini. Satu, misalnya pada saat WNA tersebut misalnya melanggar aturan ketatasusilaan di Pulau Bali, itu secara adat, secara agama kami harus melakukan upacara ritual pembersihan, yaitu misalnya mecaru. Jika ada misalnya, Pak D, jika ada misalnya kemudian misalnya WNA yang melanggar aturan lalu lintas, mengalami kecelakaan atau mungkin hingga kehilangan nyawa misalnya, itu kami yang harus melakukan upacara tersebut, dan itu biayanya tidak kecil. Nah, itu hanya dari satu sisi pelanggaran yang mereka lakukan dan sangat merugikan kami masyarakat Bali.
Dan kedua, untuk misalnya pelanggaran-pelanggaran dari segi ketenaga kerjaan dan juga bagaimana mereka membuat usaha di Bali tanpa izin yang resmi, tanpa izin yang legal, itu akan sangat mematikan perekonomian masyarakat Bali. Mereka telah menutup periuk-periuk nasinya rakyat Bali. Mereka menutup kemungkinan ataupun possibility untuk rakyat Bali itu untuk sejahtera di tanah kelahirannya sendiri. Dan ini kami harapkan tindakan tegas dan sudah dilaksanakan oleh pihak imigrasi dan juga oleh pihak Kementerian Pariwisata dan juga kepolisian. Akan tetapi kita harus mensosialisasikan undang-undang yang sudah ada, merevisinya sesuai dengan perkembangan yang ada hari ini agar tidak mereka beralasan menggunakan satu jenis visa akan tetapi bisa melakukan 20 atau 30 jenis pekerjaan yang berbeda. Jadi bagaimana misalnya profesi misalnya chef, fotografer, performer atau penari misalnya, atau penyanyi, atau misalnya model, atau misalnya pelukis, atau misalnya ahli tato, ataupun misalnya ahli kapang rambut dan lain sebagainya, bahkan profesi dokter, profesi guide, tour guide, profesi supir, begitu banyak profesi-profesi, bahkan profesi ahli keagamaan pun mereka ambil alih. Ini di mana letak undang-undangnya, di mana letak aturannya? Jika itu sudah ada dan siap untuk disosialisasikan, kami masyarakat Bali, Mbok Nilo Jelantik akan dengan sangat intens menemani pihak pemerintah untuk mensosialisasikannya, untuk menyampaikannya kepada para wisatawan bahwa Bali bukan rumah mereka, tapi Bali adalah tempat pulau yang indah yang memberikan mereka rumah. Jadi don't take it for granted. Karena kami tidak dengan bercanda mengatakannya seperti itu. Jadi tolong agar menghormati juga apa yang menjadi hak rakyat Bali dan agar aturan-aturan yang telah diterapkan kami tetap akan menemani para pemegang kebijakan. Seperti tadi aku lihat ini ada mobil yang plat mobilnya ini diganti-ganti seperti ini dengan tidak mentaati aturan dan juga bagaimana pengendara-pengendara di jalanan naik motor dengan cara yang sangat-sangat nyeleneh, itulah yang harus ditindak. Nih seperti tadi nih WNA nih, dia komplain nih dengan ayam yang berkokok gitu kan. Ya kalau gitu sekalian aja komplain kenapa matahari terbit di ufuk timur kan, di Pantai Sanur gitu misalnya kan. Jadi please gitu loh, please when you are in Rome, do as the Romans do. Di mana bumi kamu pijak, di sana langit kamu junjung, dan taat aturan itu adalah sebuah keharusan. Kami sebagai warga Indonesia, kami mentaati aturan pada saat kami berada di negara kami sendiri, pada saat kami berada di negara orang. Itulah yang harusnya dilakukan oleh para wisatawan WNA ini, dan kita bisa mewujudkan Bali yang aman dan nyaman bagi semua. Baik, Mbok Nilo, Terima kasih. artinya apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sudah on the track ya, Mbok Nilo. Apakah masih ada lagi yang harus dilakukan barangkali oleh aparat terkait pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan oleh WNA? Akan tetap kerja keras dari pihak institusi terkait sangat-sangat kami perlukan, karena kami tidak bisa misalnya melakukan penindakan karena kami bukan pihak yang berwajib. Kami juga tidak bisa misalnya menggerbek WNA yang kami duga melakukan kegiatan usaha ataupun bekerja karena kami bukan pihak keimigrasian. Akan tetapi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan, diperjuangkan oleh pihak institusi ini. Dan masukan dari kami adalah untuk menambah lagi personel di daerah-daerah, di tempat-tempat tujuan wisata yang memang di mana wisatawan asing itu terkonsentrasi dan bisa menyediakan mungkin 1 atau 2 orang yang menyampaikan dengan bahasa yang dimengerti oleh pihak wisatawan tersebut. Dan yang paling penting sekali adalah aturan mendasarnya. Jadi bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bisa memberikan sebuah aturan, the do and the don'ts, Bali Tourism, the do and the don'ts, itu mulai dari pintu kedatangan di airport masing-masing di mana WNA itu datang. Jadi the do and the don'ts itu sudah harus mereka download di HP mereka, dan mereka akan tahu kalau saya melanggar ini konsekuensinya. Nah, sekarang sudah banyak dari mereka sudah ada di Bali. Nah, ini sudah harus dilakukan pemeriksaan, penindakan, penertiban secara menyeluruh. Dan hari ini kami dihadapkan dengan sebuah wacana di mana para WNA itu dilarang untuk menyewa sepeda motor.
ataupun menaiki sepeda motor. Nah, menurut Mbak Niluh secara pribadi, wacana aturan tersebut sangat-sangat tidak tepat sasaran. Baik. Karena kita ingin menertibkan WNA yang tidak disiplin, WNA yang menjalankan usaha persewaan motor itu Baik. sendiri. Jadi tolong Baik. agar aturan itu dibuat tepat sasaran, bukan malah justru Iya. merugikan Baik. masyarakat Bali. Baik, yang Terima harus kasih. ditertibkan adalah perilaku WNA-nya ya, bukan perilaku menyewa motornya tersebut ya, Mbok Niluh. Baik, terima Iya. kasih Mbok Niluh Jelantik sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu.